Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Jasa Berdikari Logistik Tbk atau kode emitennya yaitu Laju. Kita lihat dulu ini sebenarnya company apa sih. Jadi PT Jasa Berdikari Logistik Tbk ini perusahaan layanan logistik terintegrasi yang menyediakan jasa pengelolaan logistik baik untuk pengiriman, distribusi barang maupun manajemen pergudangan. Perseroan ini didirikan pada tahun 2007 dan telah dipercaya oleh berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Sejak 2010, perseroan ini ditunjuk sebagai mitra logistik bagi PT Midi Utama Indonesia Tbk atau MIDI. Kemudian, perseroan juga mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan nasional lain di berbagai bidang seperti PT Mulia Keramik, ini bidang industri keramik, dan PT Tirta Sukses Perkasa, produsen air minum klub. Kemudian perseroan ini menambah jasa distribusi untuk industri e-commerce dengan melayani salah satu pemain penting di industri ini yaitu PT Supply Indonesia atau Sirklo yang juga membawahi e-commerce warung pintar. Nah, ini bisa dilihat contoh dari aktivitas perusahaan dari Laju. Untuk struktur IPO-nya, jadi emiten Laju ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 700 juta lembar atau persentasenya 32,56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Dengan nilai nominalnya yaitu Rp25 per lembar, harga pelaksanaan pada kisaran 100 hingga 150 per lembar rupiah per lembar. Kemudian nilai IPO yang akan didapatkan oleh perseroan ini maksimal 105 miliar rupiah, di mana penjamin emisi kali ini yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Nah, selain saham, perseroan juga mengeluarkan waran, di mana sebanyak 140 juta waran seri 1, persentasenya yaitu 9,66% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Kemudian nilai nominal di Rp25 per lembar dengan harga pelaksanaannya yaitu Rp150 hingga Rp175 per lembar. Adapun rasionya yaitu 5:1. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 30 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023. Tanggal efektifnya yaitu 13 Januari 2023. Masa penawaran umum 17 hingga 19 Januari 2023. Tanggal pencatatannya 19 Januari 2023, tanggal distribusi saham 20 Januari 2023, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 24 Januari 2023. Nah, dana hasil IPO ini sebanyak 23,71% akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal yang tergolong dalam capital expenditure. Nah, sementara 76,29%-nya ini untuk keperluan modal kerja. Untuk competitive advantage-nya, di sini perseroan memiliki pengalaman logistik dengan standar kualitas tinggi, menggunakan bisnis model 3PL dedicated dan integrated logistic service, kemudian pelanggan besar dari berbagai industri, teknologi, and data driven, memiliki prinsip kemitraan yang kuat. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini risiko kemampuan menjaga dan mempertahankan service level agreement. Risiko usahanya, risiko tindakan mitra pengemudi, risiko kecelakaan dan kelalaian, risiko persaingan usaha, dan lain sebagainya. Sementara untuk risiko umum ada kondisi ekonomi di Indonesia, risiko fluktuasi suku bunga, tuntutan atau gugatan hukum, dan lain sebagainya. Nah, bagi investor sendiri, risiko yang perlu diperhatikan yaitu risiko pasar modal Indonesia, risiko fluktuasi harga saham, risiko terkait kebijakan dividen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk neraca keuangan, kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 November 2022, current rasio ini berada di 1,01 kali, debt to equity rasionya 0,93 kali, debt to asset rasionya 0,48 kali, ICR dan DSCR ini masing-masing 3,15 kali dan 0,58 kali. Kemudian untuk laporan laba rugi, kalau kita lihat lagi nih untuk 30 November 2022 untuk rasio-rasionya, jadi gross profit margin ini sebanyak 24,19%, net profit marginnya ini 8,04%, return on asset 10,23%, return on equity 19,76%, kemudian revenue-nya tumbuh 23,09%, net profitnya juga tumbuh 22,20%.
Oke, sekian mengenai paparan emiten kali ini. Terima kasih.